Selamat sore Mas Rehan. Sore. Oke, di sini saya beserta April akan mewawancari Mas Rehan mengenai hak perlindungan konsumen. Apakah Mas Rehan bersedia? Iya, oke, saya bersedia. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya Mas Rehan ya. Ya. Apakah Mas Rehan pernah mengalami kerugian akibat informasi yang tidak akurat yang diberikan oleh pelaku usaha kepada Mas Rehan? Iya, saya pernah waktu itu. Ini dijelasin ya? Boleh silakan contohnya. Oke ya, waktu itu saya ditawari oleh sales raket. Waktu itu kalau nggak salah raket tenis. Nah, waktu itu sales ini menawarkan raket dengan spek yang saya inginkan. Nah, ternyata pada saat saya sudah bayar, saya cek lagi spesifikasinya, speknya, saya cek lagi ternyata itu tidak sesuai dengan spek yang saya mau, malah di bawah itu gitu. Oh, jadi Mas Rehan merasa kurang puas dengan pelayanan dari pelaku usaha gitu ya? Ya, tidak hanya kurang puas, saya juga merasa dirugikan gitu. Jadi seolah-olah sales ini membohongi saya gitu. Oh, oke. Selanjutnya pertanyaan kedua ya Mas Rehan ya? Iya. Ya, terus untuk langkah yang kamu ambil apa sih jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha? Iya, tentunya pada saat waktu itu saya langsung melaporkan lah. Ini saya protes lah waktu itu ke ada manajerial di tokonya. Saya protes, ini kok kenapa menawarkan tapi tidak sesuai dengan spek yang saya inginkan. Padahal yang tadi ditawarkan itu sudah sesuai dengan spek yang sudah saya mau begitu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Rehan. Oke, terima kasih. Melanjutkan pertanyaan dari kelompok kami, saya dan Balkis akan melanjutkan pertanyaannya, yaitu apakah Anda pernah meminta ganti rugi dari pelaku usaha? Jika ya, bagaimana prosesnya dan bagaimana tanggapan dari produsennya? Ya, oke. Jadi waktu itu saya datang ke manajerialnya, saya minta klarifikasi dan ternyata di ketentuan itu jika barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi ataupun refund begitu. Apakah ada penjelasan lebih lanjut dari produsennya? Kalau penjelasan lebih lanjutnya itu tidak ada. Pihak manajerial hanya menjelaskan apabila barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi begitu. Lalu saya mau bertanya, jika hak Anda sebagai konsumen tidak terpenuhi, apakah Anda berniat untuk mengajukan keluhan lebih lanjut ke lembaga terkait? Ya, pada saat waktu itu saya melaporkan ke pihak LPKSM, lembaga yang swadaya masyarakat itu. Saya melaporkan karena saya merasa dirugikan pada saat waktu itu. Saya melaporkan ke LPKSM dan setelah itu ditindaklanjuti oleh LPKSM begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara punya saran atau masukan untuk pelaku usaha? Ya, tentunya saya waktu itu langsung juga memberikan saran kepada manajerial dan manajemen dari toko tersebut. Ya, cobalah untuk jujur untuk menawarkan barang produk yang dijual dan berbijaklah kepada sales-sales untuk menjual barang-barang tersebut begitu. Baik, terima kasih Mas atas pendapatnya dan masukannya. Semoga kedepannya pelaku usaha lebih memperhatikan lagi. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan kesimpulan serta solusi dari wawancara kita pada siang hari ini, bahwasanya pelanggaran hak perlindungan konsumen itu seringkali terjadi. Ada beberapa penyebabnya seperti ketidaktransparan informasi dari produknya, produk yang tidak memenuhi standar, ataupun praktik bisnis yang curang. Hal ini akan mengakibatkan kerugian pada konsumen itu sendiri, yang nantinya banyak timbul ketidakpercayaan dari konsumen kepada produsen karena hal-hal tersebut. Mungkin tidak satu dua hal terjadi, tapi itu membuat konsumen tidak lagi percaya bahwasanya banyak produsen yang curang tentang detail dari produknya. Solusi yang kita berikan untuk mengatasi masalah ini, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran konsumen, yang kedua memperkuat regulasi, dan juga konsumen harus peka terhadap pembacaan detail dari produknya. Serta untuk instansi yang menangani kasus seperti ini harus ditegakkan lagi sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan konsumen dapat terlindungi secara hak-hak dia, dan juga konsumen akan lebih percaya lagi kepada produsen. Hal itu akan membuat kualitas dalam hal jual beli. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.